Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Kak Ele, ya. Kalian bisa panggil aku Kak Ele. Hari ini kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu yang akan disediakan. Walau
Gimana adik-adik? Kalian pasti sudah lebih sehat, lebih seger ya kan hari ini. Jadi kita dengar firman Tuhan bisa semakin fokus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab bersama dengan teman-temannya. Mereka berada di dalam pemerintahan Nebukadnezar ya. Namanya siapa? Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberkati lagi dengan kesehatan supaya kami dapat berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakai hari ini dan juga guru yang akan mengajarkan kami sebuah firman. Biarlah pesan-pesan firman Tuhan itu melekat dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, sudah seger, sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Ya, siapa yang tahu Daniel? Angkat tangan. Ya. Atau mungkin ada teman kalian yang punya nama Daniel. Wah. Kalau misalnya kalian punya teman namanya Daniel, kalian bisa ceritakan tentang tokoh Daniel ini kepada mereka ya, supaya mereka bisa lebih ingat lagi siapa Daniel itu. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, kalian pernah tahu nggak siapa nama tokoh-tokoh yang ada di dunia? Tokoh-tokoh yang ada di dunia itu contoh saja di Indonesia lah ya, di Indonesia. Siapa presiden kita yang pertama? Presiden pertama di Indonesia siapa? Ya, namanya Insinyur Soekarno. Ya, terus kemudian kalau yang sekarang, presiden yang sekarang siapa? Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman yang terkasih, kalian pasti tahu apa yang mereka lakukan ya. Kalau misalnya kalian lihat sejarah dan berita, mereka sangat semangat sekali. Mereka semangat sekali untuk mengatur pemerintahan yang ada di Indonesia, ya kan? Supaya lebih maju lagi. Nah, adik-adik, di Alkitab ya, di Alkitab di Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 itu ada cerita tentang Daniel bersama dengan teman-temannya. Nah, di Alkitab ada tokoh yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, keempat orang ini diberkati Tuhan, teman-teman. Nah, mereka ketika sampai di Babel, nama mereka diganti. Bagus-bagus namanya malah diganti ya, teman-teman. Daniel diganti Belsasar. Kemudian Hananya diganti Sadrak. Misael diganti Mesak. Lalu Asaria diganti dengan Abednego. Nah, pada saat itu meskipun mereka berada di dalam istana Raja Babel, ini yang kalian harus ingat teman-teman. Mereka tidak pernah lupa Tuhan. Nah, ayo ngaku siapa yang pernah lupa Tuhan? Angkat tangan ayo. Nah, jangan lupa Tuhan ya. Mungkin kalian tanya, lupa Tuhan itu gimana sih Kak maksudnya? Lupa Tuhan itu kalau misalnya kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan yang lebih menarik, kalian lebih milih itu. Ya kan manusia kita wajar ya. Tentu saja kita sebagai anak-anak yang sukanya main pasti akan lebih memilih yang menarik dong. Ya kan daripada yang gak menarik. Nah, pilihan yang susah itu seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian harus memilih ya, pilih mana antara mainan sama pergi ke gereja ikut ibadah. Wah, ya kan? Nah, kalau kalian dapat mainan terus nggak pergi ke gereja, nggak ikut ibadah, nggak bisa ketemu temen, ya sudah, ya kan? Karena yang kita pilih mainan, ya kan? Nah, sekarang kalau kalian pergi ke gereja, ikut ibadah, baik-baik, sungguh-sungguh gitu ya, pasti ada orang yang memperhatikan, terutama kakak-kakak yang ada di gereja. Melihat itu, kalian kok rajin ya, kalian kok suka berdoa, terus kemudian memberi persembahan juga nggak pernah bolong, ya kan? Kalau sudah seperti itu, kakak-kakak pasti tergerak hatinya untuk
paling tidak ngasihlah sesuatu ke kalian, ya kan? Karena pasti ini merupakan sebuah wujud bagaimana Tuhan memberkati kalian juga. Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian diperhadapkan dengan sebuah pilihan lagi, mau dapat uang atau pelayanan. Wah, ini merupakan tantangan yang cukup besar. Nah, kalau dapat uang, ya sudah, itu uang kita, ya kan? Nah, kalau misalnya kita pelayanan belum tentu menghasilkan uang. Bener loh, ya kan? Karena pelayanan di gereja atau mungkin pelayanan di pedesaan belum tentu dapat uang. Tapi ada satu hal yang kita bisa tangkap, ya, lewat pilihan kita melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan nggak cuma pada saat kita di gereja atau mungkin ketemu sama orang kita ngomong firman Tuhan, tapi pada saat Tuhan memberkati kita, justru lewat firman itu Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang kita beritakan firman itu untuk memberkati kita juga. Jadi Tuhan pakai mereka untuk memberkati kita. Wah, ini luar biasa loh teman-teman, ya. Karena tanpa kekuatan yang Tuhan berikan, kita nggak akan bisa menjadi seseorang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan. Nah, teman-teman, jadi mau pilih mana? Mau uang atau pelayanan? Kalau pelayanan kita bisa dapat pengalaman yang luar biasa. Kita nggak cuma dapat berkatnya, kita nggak cuma dapat kesempatannya, tapi juga Tuhan memberkati kita dengan segala macam kemampuan yang diberikan supaya kita ini bisa melayani lebih baik lagi. Nah, teman-teman, seperti itu, ya. Kalau misalnya kita diperhadapkan dalam sebuah pilihan itu seperti itu. Nah, saat itu tokoh Alkitab yang kita tadi sebut-sebut tadi, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, mereka berempat ini memilih untuk takut akan Tuhan. Mereka memilih untuk mempertahankan imannya. Wah, orang yang mempertahankan imannya itu luar biasa adik-adik, ya. Karena dia akan melalui banyak sekali pencobaan, banyak sekali godaan, tapi dia nggak tergoda. Nah, itu yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya adik-adik. Jadi tentu saja pada saat mereka sudah mempertahankan imannya baik-baik, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Sama, kalau kita juga mempertahankan iman kita yang kuat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati adik-adik juga, ya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian nih, adik-adik sekalian, pasti kepingin pandai, ya kan? Mau nggak? Yang mau angkat tangan. Ayo, yang mau angkat tangan, terus ngomong, Tuhan, aku mau pandai. Pakai aku untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ayo bareng-bareng. Tuhan, aku mau pandai. Pakai aku untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, tepuk tangan. Nah, adik-adik, kalau kita mau pandai, kita harus taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan gimana Kak Ele caranya? Baca Alkitab. Baca firman Tuhan, selalu berdoa. Kalau misalnya kalian gak ngerti, tanya orang tua. Pa, Ma, Pak, Ibu, gimana sih caranya baca Alkitab? Ya, kalau misalnya mereka masih gak ngerti, bisa tanya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Kak, aku mau baca Alkitab, aku mulai dari mana? Ya, nah nanti kakak-kakak sekolah minggu akan membantu kalian juga. Nah, orang yang taat adik-adik tidak akan menyombongkan diri. Karena dia diberkati Tuhan, bukan berarti dia bisa menyombongkan diri, ya. Tuhan memberi kita kepandaian itu supaya apa? Kita bisa menolong orang lain, adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian tahu kalian pandai, kita cerdas gitu ya, kalian harus langsung bisa menolong teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian masih belum bisa menolong teman-teman kalian, tapi kalian tahu kalian pandai, wah bahaya teman-teman ya, kalian bisa sombong. Nah, siapa yang mau sombong emangnya? Gak mau kan?
kita tidak boleh sombong. Karena firman Tuhan mengatakan tidak boleh sombong. Ya. Jadi adik-adik yang terkasih, ingat ya, pada saat kita diberi kepandaian, Tuhan memberkati kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Kita nggak boleh hilang ingatan ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ingat sama Tuhan. Jadi ketika mereka dikasih cuma makanan sayur aja, justru lebih sehat daripada orang-orang yang tinggal di istana raja yang makannya daging-daging terus begitu kan. Daging memang enak ya kan, tapi pada saat kita makan sayur kita lebih sehat ya. Ternyata Tuhan juga memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan seperti mereka berempat ini. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, kali ini kita mau membuat jasuke, yaitu jagung, susu, dan keju. Sedia lemon ya, susu kental manis, juga mentega ya. Ayo kita praktek. Pertama-tama jagung direbus dahulu. Habis gitu lalu jagung dipipil. Kalau mau cepat ya otomatis kita potong ya, kita ambil bijinya. Tapi panas-panas ya adik-adik ya kalau bikin. Aku bisa melalui. Sesudah jagung kita kupas, kita tambahkan mentega secukupnya ya. Pada jagung yang masih hangat. Kalau nggak hangat nggak bisa ya adik-adik. Kemudian diberi 2 sendok susu jika kalian suka ya. Kalau kakak suka sedikit dikasih kecut gini ya. Tapi bagi yang nggak suka jangan ya. Diaduk-aduk. Kemudian tabur dengan keju yang sudah diserut. Nah. Lalu kalau kakak ada ini prawn ya, kasih sedikit gini, Pak, besar. Nah, coba kita makan. Kita praktek. Nah, sebelum kita tutup, kita akan add hafalan terlebih dahulu. Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik hafalin ya di rumah, supaya kalian tetap tumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, kita tetap membawa firman Tuhan yang kita hafalkan tadi. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, Engkau menyertai kami lagi hari ini, memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, supaya kami hidup selalu menyenangkan Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk menjadi alat Tuhan, pakai setiap kepandaian yang Tuhan sediakan buat kami, untuk kami bisa menjadi berkat buat teman-teman kami, buat orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, Engkau menyertai kami di kemudian hari sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah